Halo guys, aku Juju dan Aku Cinta. nah kembali lagi nih di podcast Mengungkap Sisi Gelap Kampus episode yang kedua. Nah judulnya teng 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 teng. Orientasi masa pengenalan bukan pembunuhan. Nah, selama beberapa menit ke depan, kita bakal bincang santai nih tentang kasus hangat di lingkungan kampus. Oh, kasus sangat apa tuh Kasin? Itu loh Ju, yang kemarin sempat ribut di sosmed. Oh, kasus itu ya, yang kasus Menwa yang sempat jadi trending topik berhari-hari itu kan ya? Yes, bener banget sih Ju. Seperti kemarin nih, pastinya kita nggak cuma berdua kan ya. Ada banyak nih kakak-kakak keren bareng kita. Wih, tentunya dong. Langsung kita sapa aja kali ya kakak keren-kerennya ini. Oke, langsung aja kali ya kita panggil satu-satu ya Kasin ya. Oke, yang pertama nih. Ada Kak Aisyah. Halo Kak Aisyah. Halo. Kak Aisyah apa kabar nih? Baik, kalian gimana nih? Alhamdulillah, baik. Selanjutnya, kita ada Kak Gabriel nih. Halo Kak Gabriel. Halo Ju. Kak Gabriel apa kabar nih? Sehat? Tugasnya gimana? Seperti biasa ya, ngalir terus tugas. Waduh. Tapi sehat ya Kak El ya? Sehat. Oke, alhamdulillah. Lanjut deh Kasin, ada siapa lagi nih? Tadi udah ada Kak El sama Kak Aisyah. Ada Kak Alifina. Halo Kak Alifina. Halo Kak Alifina. Halo. Hai. Kak Alifina apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau kalian gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke, lanjut Ju. Ada siapa lagi nih? Oke, selanjutnya nih ada yang paling keren nih kayak kemarin. Pendapatnya panjang-panjang nih terkenal. Anak-anak hukum pasti tahu deh. Kak Roida, gimana nih Kak Roida? Apa kabarnya? Halo, baik-baik. Kalian apa kabar? Baik Kak Roy. Next Kak Sinta, ada siapa lagi? Oke, next ada siapa lagi ya? Oh, tentunya ada kakak yang nggak kalah keren dong. Kak Alma, halo. Halo. Kak Alma, apa kabar? Kabar aku sih baik, sehat fisik dan sehat mental tentunya. Widih, mantap. Jawabannya udah psikologis banget ya Kak Alma. Wow. Oke, kita langsung diskusi aja kali ya Kak Sinta ya. Benar banget nih. Oke, langsung aja deh. Oke, jadi seperti yang udah kita bilang tadi kan, kita bakalan bahas-bahas kasus tentang Menwa nih yang kemarin sempat jadi berita hangat di berbagai sosial media gitu. Nah, sebelumnya nih, Menwa itu sebenarnya apa sih? Kita pengen dengar kata penjelasan nih dari perspektif kakak-kakak yang ada di sini. Gimana nih menurut kakak-kakak? Oke, menurutku kan Menwa ini singkatan dari Resimen Mahasiswa yang mana merupakan salah satu kekuatan sipil yang dilatih dan dipersiapkan untuk mempertahankan NKRI sebagai perwujudan sistem pertahanan dan keamanan masyarakat. Nah, awal mula Menwa ini didirikan sama Aha Nasution dengan tujuan awal agar mahasiswa yang memperoleh latihan ini siap mempertahankan home front dan bila perlu ikut memanggul senapan ke medan laga. Tapi waktu masa Orde Baru, aturan dari SKB 1994 yang mengatur keberadaan Menwa di bawah pengaruh Kodam tersebut akhirnya dicabut. Nah, sejak itu tuh Menwa yang masih ada di universitas adalah Menwa yang udah diserahkan secara penuh pembinaannya kepada perguruan tinggi masing-masing dan posisi Menwa itu menjadi unit kegiatan mahasiswa yang biasa disebut UKM di tingkat universitas. Oh, jadi gitu ya pengertian Menwa menurut Kak Aisyah. Nah, iya bener banget Kak Sinta. Jadi Menwa ini sebenarnya udah lama banget menghiasi panggung organisasi di kampus gitu. Widih, keren banget nih penjelasan dari Kak Sinta. Lengkap banget gitu loh, sampai detail-detailnya tuh sejarahnya sampai dibawa-bawa ke podcast kita nih. Keren banget sih Menwa ya. Tapi nih teman-teman, sebelum kita ngobrol lebih dalam nih tentang kasus-kasus Menwa yang kemarin sempat hangat, aku pengen tahu dulu nih satu kata yang terlintas di kepala kakak-kakak ketika mendengar kata Menwa gitu. Ayo dong, di-spill dong katanya. Orang berseragam sih. Wah, Kak Alma kayaknya kurang fokus nih, Sin. Oh iya ya, kurang minum nih kayaknya gara-gara sibuk nugas mungkin. Boleh kali ya dilempar ke Roida. Aduh, bahaya nih Kak Alma ya. Semoga tugasnya bisa selesai tepat waktu ya Kak Alma ya. Oke, kita lanjutin aja deh kayak Kak Roida seperti
kata Kak Alma tadi. Kak Roida gimana? Kalau menurutku sih formal mungkin. Oke, lanjut dong, lanjut. Kalau aku semi militer kali. Kalau di pikiranku sih PBB ya. Tahu PBB kan? Bukan Tahu. bangsa-bangsa Tahu sih. dong. PBB yang baris berbaris itu loh. Loh. KL ada-ada aja deh. Bahaya tuh KL kalau didengar sama anggota menuanya. Bisa sensitif banget loh itunya. Enggak dong. Kan Menwa sendiri ya kayak kalau di pikiranku nih ya, di Menwa tuh kita belajar baris berbaris gitu. Soalnya kalau upacara di kampus yang sering jadi petugas upacaranya anak-anak Menwa nggak sih? Oh, jadi gitu ya KL. Jadi buat anak-anak Menwa jangan tersinggung ya. KL maksudnya nggak buruk loh. Iya bener banget. Oke, satu lagi nih pendapat Kak Aisyah. Nah, kalau yang terlintas di pikiranku sih tegas ya. Wih, tegas nih kata Kak Aisyah. Kalau Kak Aisyah sendiri orangnya tegas nggak sih? Sejujurnya sih aku lebih ke santuy sih, Ju. Aduh, bisa aja nih Kak Aisyah. Oke deh, kita semua kan udah tahu nih apa itu Menwa dan sejarah panjangnya. Menurut kalian, penting nggak sih adanya Menwa di setiap kampus? Oke. Nah, menurutku pribadi nih, Menwa keren sih. Karena kan Menwa itu sendiri dibentuk sebagai sarana mahasiswa untuk mewujudkan hak dan kewajiban warga negara dalam rangka usaha bela negara. Tapi menurutku pribadi, tanpa menjadi anggota Menwa, kita juga bisa loh berkontribusi besar dalam rangka usaha bela negara. Karena akhir-akhir ini nih, kegiatan di dalam Menwa itu malah berbanding terbalik sama etika Pancasila itu sendiri. Jadi kalau dari aku sih, Menwa nggak sepenting itu untuk ada di kampus. Namun, eksistensi Menwa mungkin masih bisa dipertahankan kalau kegiatan kekerasan di dalam organisasi itu sendiri dihentikan. Gitu sih. Oke, jadi gitu ya kalau menurut pendapat dari Kak Gabriel. Kalau Kak Livina gimana nih? Penting nggak sih Menwa buat ada di setiap kampus gitu? Disebutin Gabriel tadi, kalau sebenarnya kan tujuan dibentuknya Menwa itu juga cukup negara dan membangun rasa nasionalisme ya. Tapi kan sekarang kan negaranya masih dalam keadaan aman gitu dan dirasa belum diperlukan untuk menambah kegiatan yang mengandung apa ya? Kekerasan Jadi fisik kalau ya? menurutku sih lebih baik ya. Jadi menurutku sih lebih baik Menwa lebih diarahkan ke kegiatan yang bisa membangun rasa nasionalisme gitu sih. Oke. Jadi orientasinya harus diubah ya gitu ya Kak Livina. Benar-benar. Oke, kalau menurut satu lagi deh, kalau Kak Roida gimana? Sebagai anak hukum, penting nggak sih Menwa itu ada di tiap kampus-kampus gitu? Kalau menurut aku pribadi sih sama kayak Kak Alivina sama Gabriel. Itu tuh nggak penting. Kalau bicara soal keamanan, itu udah jadi tugas seluruh warga kampus. Terus kalau bela negara itu banyak cara lain untuk menunjukkan bela negara. Misalnya kayak menaati peraturan. Terus untuk kedisiplinan pun banyak cara lain yang jauh lebih baik. Kegunaannya Menwa pun sependek pengetahuanku itu udah tidak sejalan dengan tujuan awal dibentuknya Menwa. Jadi lebih baik dihapuskan aja biar Menwa itu nggak makin buruk gitu loh di mata masyarakat. Oke, jadi biar Menwanya nggak menjadi-jadi ya. Siap. Jadi menurut kakak-kakak di sini gini nih Sin, Menwa itu udah nggak berjalan di orbitnya lagi. Maksudnya udah nggak sesuai gitu sama tujuan pembentukannya tadi. Iya. Aku juga setuju sih sama teman-teman sebelumnya. Kalau dilihat dari tujuan adanya Menwa kan kita sebagai mahasiswa juga dilatih untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Nah, tapi balik lagi Kak, gimana cara mekanisme di dalam Menwa tersebut? Yang mana kalau bisa kan ya nggak akan lagi memakan nyawa seseorang seperti itu. Bener sih apa yang dibilang sama Kak Aisyah. Oke, lanjut selanjutnya ke Alma. Aku juga setuju sih sama pendapat Alivina dan teman-teman sebelumnya. Jadi jika menelusuri historisnya, alasan Menwa diperlukan di lingkungan kampus adalah karena pada saat itu negara butuh komponen cadangan pertahanan negara untuk mencegah ancaman dan siap tempur. Ditambah lagi mahasiswa pada saat itu juga dilatih langsung oleh TNI. Nah, kalau kembali pada masa sekarang, aku pribadi merasa bahwa saat ini jumlah aparatur pembela negara sudah banyak sekali gitu. Jadi selain itu, kita juga tidak sedang dalam keadaan berperang.
rasanya aneh kalau militerisme ditumbuhkan di lingkungan kampus dengan alasan bela negara atau nasionalisme, bahkan patriotisme. Karena sebagai mahasiswa kita menjadi orang berpendidikan saja itu juga sudah termasuk bela negara. Jadi bentuk bela negara atau kecintaan terhadap negara itu tidak selalu harus dalam bentuk militerisme. Gitu sih kalau menurut aku. Oke. Untuk jawaban semuanya intinya hampir sama sih. Kalau Menwa itu sebenarnya organisasi bagus dalam hal bela negara. Tapi dalam masa sekarang ini, membela negara sih bisa dilakukan dengan hal lain ya. Iya, benar banget sih. Oke, nah berhubungan nih dengan Menwa yang kita lagi ngomongin. Kita baru aja kan dihebohkan dengan kegiatan Diklat Menwa tuh yang kemarin ujung-ujungnya memakan korban jiwa. Namun setelah kita bahas di itu kan di Twitter sama di media sosial lainnya, ternyata kasus-kasus kayak gini bukan kasus yang baru loh. Itu udah terjadi di beberapa kasus kampus sebelumnya. Dan yang lagi hangat nih ada UPNP Jakarta yang kemarin terungkap bahwa kegiatan Menwanya sudah menelan korban jiwa lagi. Gimana nih menurut pendapat kakak-kakak yang ada di sini tentang berita itu? Aku sendiri kaget baca beritanya karena dalam beberapa bulan ini beberapa nyawa mahasiswa tuh udah hilang karena ulah Menwa. Kayak serem aja Menwa dari beberapa kampus nih kayak bisa gitu berkasus secara beruntun, dan parahnya jenis kasusnya tuh sama gitu loh. Sampai menelan korban jiwa saat diklat juga kan ya ketiganya. Nah, kalau Alma sendiri nih tanggapannya gimana? Menurut aku pribadi, Menwa yang katanya bertujuan sebagai wujud bela negara harusnya berdiri di atas asas kemanusiaan juga gitu. Dengan adanya kasus Menwa yang menelan korban jiwa yang tidak hanya di satu kampus, tapi bahkan di 3 kampus saat ini sudah membuktikan bahwa Menwa tidak berjalan dengan berlandaskan kemanusiaan gitu. Sebenarnya kasus kekerasan dengan kedok militer atau berkedok sebagai bentuk latihan fisik atau mental sudah ada nih sejak dulu. Kekerasan seperti ini sudah mengakar dan membudaya di Indonesia. Hanya saja mungkin yang baru-baru ini terjadi kebetulan viral. Kalau aku pribadi senang sih dengan naik daunnya berita ini, orang-orang makin sadar dan semoga pemerintah atau pihak yang berkuasa bisa mengambil langkah tegas karena sudah saatnya rantai kekerasan di lingkungan pelajar diputus. Aduh, ngeri banget nih ya kasusnya. Ini kan kasusnya udah jelas ya, melanggar kode etik dan juga nilai kemanusiaan. Menurut kakak-kakak sekalian nih, hukuman apa sih yang pantas buat mereka yang udah menghilangkan nyawa seseorang namun berkedok kegiatan kemahasiswaan? Kalau menurut aku pribadi, kasus ini itu banyak banget ngelanggar pasal-pasal yang ada di KUHP. Nih, yang pertama itu pasal 336, itu tentang kekerasan yang mengancam banyak orang secara terang-terangan, itu penjara paling lama 2 tahun. Yang kedua, itu juga termasuk pembunuhan yang diatur di pasal 338 KUHP dengan hukuman paling lama 15 tahun. Terus yang ketiga itu ada juga pasal 351 terutama pada ayat 3, itu karena menyebabkan kematian itu bisa dipenjara maksimal 7 tahun. Nah, yang terakhir karena beberapa panitianya juga lalai, itu menyebabkan nyawa melayang, jadi dikenakan pasal 359 gitu sih. Waduh, jawaban Kak Roida emang gak kemana-mana deh. Nampak banget kan, sangat nampak bahwa dia nih anak hukum banget gitu loh. Oke, lanjut nih. Menurut perspektif kakak-kakak yang ada di sini nih, siapa aja sih yang sebenarnya harus bertanggung jawab gitu atas kejadian-kejadian seperti ini? Kalau menurutku sih yang paling bertanggung jawab tentu aja panitianya kan. Panitia dari kegiatan diklat itu, atau mungkin bisa dibilang dari pihak Menwa itu sendiri, karena kan mereka yang nyusun acara tersebut. Terus juga bisa pihak kampus yang juga turut andil kan, tentunya sebuah kegiatan itu melalui izin dari pihak kampus ya, jadi harusnya sih pihak kampus sudah tahu gimana sih rangkaian kegiatan itu sendiri gitu. Nah benar sih, soalnya kan kalau kita lihat dari kasus kemarin yang viral tuh, dari pihak kampus kan juga kayak bungkam, seolah-olah kayak nutup-nutupin kasus ini gitu. Terus dari pihak panitia Menwa dan anggota-anggota lainnya kan juga diem aja. Jadi menurutku dua pihak tersebut sih yang paling berpengaruh dan seharusnya bertanggung jawab di kegiatan Menwa ini gitu.
Iya ya, aku setuju sih sama pendapat Kak Alifina dan Kak Aisyah. Emang harusnya panitia diklat, pihak Menwa, dan kampus harus bertanggung jawab sih atas kasus ini. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana menurut kakak-kakak sekalian budaya perpeloncoan ini? Apakah lebih baik diteruskan atau dihapuskan aja nih? Tentu aja sebaiknya sih dihapuskan aja ya, karena kan budaya perpeloncoan ini bisa menyebabkan trauma berkepanjangan untuk para korbannya, dan ya kita lihat sendiri juga udah dapat menimbulkan korban jiwa juga. Jadi daripada mengadakan budaya perpeloncoan saat kegiatan orientasi atau diklat, mending diganti ke kegiatan yang lebih bermanfaat dan tujuannya itu benar-benar ngenalin suatu organisasi atau juga bisa membangun karakter dari masing-masing pesertanya gitu, bisa melalui kegiatan diskusi dan masih banyak kegiatan lain. Nah, aku setuju banget sama pendapatnya Alifina, karena menurutku perpeloncoan sendiri udah nggak cocok di zaman kita sekarang. Lebih baik kita memberikan edukasi dan info penting ke para mahasiswa dibanding kita menyiksa mental dan fisik mahasiswa itu sendiri. Kan nggak banget ya sekarang kalau kita masih main mental dan main kekerasan. Merusak mental dan main kekerasan gitu. Siap, paham sih, paham. Bener banget sih kata Kak Alifina dan Kak Gabriel. Itu udah kayak bukan zamannya lagi ya. Tapi nih, yang kita bisa tarik kesimpulan sih dari perspektif kakak-kakak yang tadi, Menwa itu organisasi yang peminatnya sendiri masih cukup banyak. Tapi secara fungsi mereka masih sangat diperlukan dan masih harus bertahan gitu di kampus. Tapi setidaknya jangan ada lagi gitu senioritas dan nyawa yang melayang karena diklat. Nah, dengan potensi mengayominya, sebenarnya Menwa ini bisa loh jadi satuan keamanan untuk menjaga para mahasiswa lain, mengayomi dan menolong mahasiswa yang membutuhkan bantuan. Pro kontra mungkin bisa aja ya tentang kehadiran Menwa saat ini. Tentu masih menjadi perdebatan yang sangat-sangat sengit. Tapi di luar itu kita tetap harus senantiasa hati-hati. Jaga diri, mawas diri, biar kita tetap dapat menjalankan tugas utama kita, teman-teman. Yaitu tetap belajar dan menyelesaikan studi kita di bangku perkuliahan. Aduh, kita keren banget sih, Ju. Aduh, keren dong. Aku jadi malu nih. Tapi yang nggak kalah kerennya nih pembicara-pembicara kita dong yang hari ini udah nyempatin waktunya berlima, udah pada keren-keren semua lagi perspektifnya. Makasih ya kakak-kakak yang keren. Makasih loh Ju pujiannya. Widih, sama-sama Kak El. Oke. Sebelum kita tutup nih Ju, aku mau ucapin makasih banget buat para pembicara yang udah berbagi perspektifnya hari ini. Makasih kakak semua. Sama. Makasih juga loh untuk para host kita yang juga udah memandu jalannya diskusi kita ini. Keren sih kalian. Bisa aja Kak El. Makasih ya kakak semua, Kak Roida, Kak Alifina, Kak Alma, Kak Aisyah, Cinta juga. Makasih juga ya. Sama. Thank you juga. Thank you. Bye-bye. Oke, bye-bye.